Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari orang yang meninggal di hari Jumat, kalau menjelaskan baik itu muslim maupun non muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal di hari Jumat, bila mana muslim, namanya dia mendapatkan husnul khatimah khassah namanya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata yaumal jumu'ah aw lailataha amina min fitnatil qabri." Kata Nabi, siapa orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ngitung malam Jumat tuh dari asar, Kemis, banda asar tuh keberkahannya. Begitu Jumat. Siapa orang meninggal daripada hari Jumat atau malam Jumat, janjinya punya iman, janjinya muslim bahasa kitanya. Jadi wahwa mukmin tentu. Jadi siapa orang mati hari Jumat atau malam Jumat dengan catatan dia mukmin, muslim bahasa kitanya, maka orang itu diselamatkan daripada fitnah kubur. Enggak ditanya di kuburnya. Kalau ditanya aja kagak, disiksa juga enggak. Kalau meninggal Jumat, sebuah keberuntungan. Tentu dia punya amalan besar sampai Allah anugerahi dia meninggal Jumat. Enggak gampang meninggal Jumat. Bukan juga kita kemudian kalau Jumat, kalau gitu bunuh diri aja besok Jumat. Ya lain, itu enggak dapat yang kayak begitu. Ini salah dia, ahlul kabair dia yang kayak begitu. Jadi ini catatannya meninggal Jumat ini istimewa, namanya dapat husnul khatimah khassah daripada husnul khatimah ammah. Asal orang itu mati membawa iman dan Islam, itu udah husnul khatimah, tapi umum. Ini spesial, kelebihan daripada waktu. Kayak tadi, kelebihan dari bagi tempat Madinah, meninggal di Madinah, fadilah makan. Kalau ini fadilatul waqt, fadilah waktu. Meninggal Jumat, muslim, lolos dari adab kubur. Enggak ditanya di kuburnya. Luar biasa tuh orang. Luar biasa. Makanya Nabi nyuruh kita kalau Jumat kudu banyak-banyak baca sholawat. Minimal banyak, malam 300, siang 300. Di luar ini nggak disebut banyak. Malam 300, siang 300. Minimal, baru disebut banyak. Banyak baca sholawat. Maka biar dapetin tuh anugerah mati Jumat. Mati Jumat. Satu keberuntungan besar. Tapi bagaimana kalau non muslim? Ya tidak ada catatannya. Karena syahadat itu adalah pendaftaran. Syahadat adalah pendaftaran. Ada orang ikut kuliah rajin di perkuliahan, rajin sama dosen baik, begitu. Lalu udah 4 tahun minta ijazah, dikasih nggak kira-kira? Kagak. Kenapa? Nggak daftar. Maka bila dia non muslim meninggal Jumat tapi tidak membawa iman, yang kafir begitu, maka tidak ada kelebihan buat dia karena enggak daftar. Daftar dulu, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi yang mendapatkan keagungan daripada Jumat adalah orang yang meninggal membawa iman, dan meninggalnya hari Jumat namanya dapat keistimewaan dua. Satu, istimewa meninggal membawa iman. Yang kedua, meninggal pada hari mulia. Dan ini luar biasa dalam agama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baca banyak zikir terus belum mulai juga selanjutnya. Akhirnya saya inisiatif sama 2 orang musafir buat sholat isya. Buat dia masih pengajiannya belum selesai. Nanti itu apakah saya melakukan itu ada kesalahan atau gimana tuh dulu?
Jadi yang ditanya yang mananya nih? Itu apakah saya melakukan itu kurang adab atau gimana Tuan Guru? Iya, baik. Jadi dilihat namanya musafir, punya urusan, dia sholat aja boleh jamak, boleh qashar, sholat aja boleh juga misah karena waktunya syarat, ya silakan saja. Tapi intinya itu barangkali kiai itu udah isya masih ngaji terus, barangkali kiai itu melihat materi itu penting yang dia sampaikan. Sebab sholat awal waktu hukumnya, sunnah, ngaji hukumnya dia nampak memprioritaskan yang wajib dulu nih, kata yainya, dikelarin yang wajib, maka ketika kelar ya yang wajib baru dia sholat. Lah kalau kita kemudian sebagai musafir, kita ikut ngajinya aja boleh, enggak ngaji juga boleh juga, wong kita punya urusan, begitu. Jadi apa yang dilakukan kita itu bagus buat kita, begitu. Dilihat sama aja kayak wiridan habis sholat. Kalau kita enggak ada kegiatan ya bagus ikut wiridan. Kalau kita musafir ya jalan karena waktu stres, apalagi mau pesawat. Kalau kita wiridan udah angus segala macam, maka agama itu tidak kaku. Masing-masing ada rahmatan lil alamin dari Nabi Muhammad SAW. Jadi biarkan itu kiai. Kalau umpamanya dia ada ngaji, dia jika paham, karena dia dengan masuk awal waktu, dia niat habis ngaji itu baru kemudian sholat dia. Bukan enggak sholat dia, baru sholat dia nanti, agar supaya tuntas itu materi yang dia sampaikan, begitu. Dan itu lebih tinggi dikerjakan dibanding kita kayak di tol juga sama, dengar adzan Allahu Akbar jangan langsung jangan tabrakan, entar aja sholatnya di rest area, boleh dan tidak disalahkan, apalagi ngaji begitu. Silahkan saja si kiai itu, tentu kita yakin dia punya dalil, termasuk dikerjakan juga oleh dokter. Dia dengar adzan lagi bedah mau sesar, kata dokter, sorry, gue udah dipanggil Allah sholat. Mudah, rapihin aja dia dulu, nanti sholat habis rapi operasi. Jadi agama itu tidak kaku. Jadi antum tidak salah karena musafir, karena harus buru-buru dengan jadwal yang ada, kegiatan yang ada, schedule yang ada. Lah Pak Yai itu juga tidak salah, dia juga punya dalil, begitu, kayak begitu, kurang lebih demikian. Allah alam.